Perang dan bencana, pertanda kiamat kian dekat, itulah judul tema pada kesempatan siang ini dalam Damai Indonesiaku. Ada pertanyaan atau tanda tanya besar di akhir tulisan judul kami. Apakah memang benar ini pertanda kiamat? Namun yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan kita selaku umat muslim. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu meningkatkan ketakwaan tentunya dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, di segmen ini kami buka sesi tanya jawab. Yang pertama kami persilakan Bapak Toto Mursito ya, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Batnaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Syarif, Ustadz Muhammad Yusuf atau Jojo, terima kasih atas waktunya. Temanya memang ngeri-ngeri sedap. Akhir zaman sekarang ini ya sudah dekat. Persiapan apa saja ya menghadapi, untuk persiapan anak cucu kita dalam menghadapi salah satu tandanya ada turunan Dajjal. Ya. Dajjal ini akan turun dan banyak pengikutnya adalah wanita. Ya. Untuk menghadapi apa yang harus dihadapi, kita ini mendidik anak cucu kita agar jangan jadi pengikut Dajjal. Kedua, untuk menghadapi Dajjal Allah turunkan pemimpin umat Islam masa depan yang mengangkat dinul Islam, yaitu Imam Mahdi. Saya ingat waktu tahun 79 saya masih kecil, ada seorang mengaku Imam Mahdi mengepung, merebut kota Mekah, menembaki. Jadi ada Imam Mahdi palsu. Ya. Dan salah satu ajaran Syiah juga ada paham Imam Mahdi. Ciri-ciri apa? Ya. Imam Mahdi supaya kita tidak tersesat oleh itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Kiai, mungkin bisa dijawab satu-satu lebih dahulu. Silakan Kiai. Baik, pertanyaan yang mewakili buat semua orang tua. Begitu khawatir dengan pergantian zaman, dengan tanda-tanda yang begitu nyata bahwa semakin dekat akan terjadinya hari kiamat, pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka yang kemudian saling membunuh, tersebarnya fitnah. Itu kan dalam hadis musnad Imam Ahmad. Kalau dilengkapin tanda-tandanya adalah pada saat semakin dekatnya waktu, cepat banget waktu rasanya. Pada saat sering terjadi gempa, bencana, musibah. Dan ini adalah suara hati dari setiap orang tua yang mempunyai cinta tidak berbatas kepada anak-anaknya. Apa sih rumusan jitunya? Supaya anak-anak kita terjaga, terpelihara dari segala tipu daya, sehingga dia tidak menjadi orang yang lupa dengan kehidupan nanti setelah kehidupan dunia. Kan itu intinya. Maka jemaah, tidak ada ikhtiar lain kecuali engkau semakin mendekatkan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan agama. Supaya mereka sering mendengar ayat-ayat Al-Quran. Supaya mereka sering mendengar nasihat dari Nabi. Supaya mereka berada di sebuah circle di mana orang-orang yang ingat kepada akhirat. Itulah tugas kita. Kadang-kadang masalah pendidikan kita lebih mementingkan ijazah formal. Nggak salah, memang dibutuhkan saatnya. Tapi apakah kemudian kau tidak khawatir bila anak-anakmu kemudian terjebak dalam sebuah kehidupan yang hanya fokus kepada duniawi? Kalau ke majelis taklim ajak ngaji. Bapaknya, ibunya ketika anaknya nggak sholat kemudian diingetin. Karena jemaah, setiap mereka melaksanakan sholat, mereka akan terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau sholatnya benar. Ustadz, ada orang yang sholat, tapi kemudian berbuat maksiat melulu. Jangan salahin sholatnya. Jangan-jangan lagi sholatnya tuh orang ngingetin urusan-urusan dunia. Jemaah, tapi betapapun demikian di masa Nabi ada orang yang kemudian dikomplain. Kerjaannya sholat malam, tahajud. Sahabat yang lain nanya ke Nabi, ya Nabi, ini orang kerjaannya tahajud tapi siangnya nyolong. Apa yang kemudian Nabi pesan?
nanti sholat tahajudnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Makanya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang korupsi, mereka juga berhenti menyakiti bangsa sendiri. Karena kelewat banyak orang-orang yang berlaku zalim, dan ini tanda-tanda kiamat. Kalau masalah Imam Mahdi, jamaah untuk mengantisipasi nanti Dajjal, kemudian yang akan diturunkan oleh Allah atau yang akan diutus adalah Imam Mahdi. Tadi kalau Bapak bilang tahun 97 ada 79, saya kalau Ibu Bapak tahu yang namanya Imam Mahdi itu aliran Lia Eden apa Edan? Itu kan yang jadi Imam Mahdi teman saya kuliah, Bu. Teman saya kuliah jadi Imam Mahdi. Emang orangnya pinter. Tapi kemudian keblinger dari lantaran dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Orang teman main kita jadi Imam Mahdi. Siapa dia Imam Mahdi? Ciri-cirinya mereka yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila engkau bertemu, ciri utamanya bila engkau bertemu dengan orang yang tidak rela kemungkaran merajalela dan terus mengajak untuk berbuat kebaikan, ketahuilah mereka perlu kau jadikan teladan. Kau mengetahui itu Imam Mahdi atau bukan? Tetapi pada saat mengajak kepada kebaikan, ikutin. Kalau ngajak kepada bohong bersama, dusta, menyakiti sesama, jangan diikutin. Hatta dia punya kedudukan, hatta dia terhormat dalam jabatan. Ketahuilah, jabatan setinggi apapun di dunia bukan barometer dia punya kedudukan mulia di hadapan Sang Pencipta. Ingetin, Firaun kayak apa dia kerennya, punya kekuasaan. Korun kayak apa kayaknya, tapi tidak menjadi tanda dia diberikan kemuliaan. Jangan silo. Kadang-kadang kan orang kalau sama pejabat, sama orang kaya udah pengen deket aja. Giliran ditawarin deket sama yang maha kaya, sama yang menciptakan pejabat, nggak tertarik. Padahal siapapun yang menjabat ada batasnya. Entar jadi manusia biasa, jadi rakyat biasa, bergilir dia. Itu cuma aturan yang ada di dunia, di setiap negara berbeda. Tapi yang tidak pernah berbeda, bila kau dekat kepada yang maha kuasa, hari kiamat akan terjadi. Siapkan sejak dini. Kapanpun itu terjadi, sugro atau kubro, engkau menjadi orang yang terselamatkan dari berbagai siksaan. Semoga ini berkesan di hati kita semua. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Naji atas jawabannya.